Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar Setiawan dengan NPM 24710008. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah perilaku organisasi. Soal pertama yaitu perilaku organisasi merupakan bagian dari gambaran keadilan organisasi. Uraian penjelasan perilaku organisasi dikaitkan dengan perilaku kelompok dalam organisasi tersebut terkait. Yang pertama ada sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Kemudian perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur mempengaruhi perilaku di dalam sebuah organisasi dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Dalam konteks ini, perilaku kelompok menjadi inti dari perilaku organisasi karena pekerjaan di organisasi modern umumnya dilakukan secara kolektif atau berkelompok. Hubungan antara dinamika kelompok dan elemen-elemen organisasi lainnya adalah timbal balik dinamika kelompok baik dipengaruhi oleh maupun mempengaruhi faktor-faktor kunci seperti sikap, motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, konflik, dan budaya organisasi. Yang pertama yaitu sikap dalam kelompok. Merujuk pada evaluasi positif atau negatif terhadap aspek-aspek lingkungan kerja yang dibentuk dan diperkuat melalui interaksi sosial anggota dan kelompok. Kemudian kelompok menciptakan moral sosial yang mempengaruhi sikap individu, misalnya seperti terhadap kerja lembur, inovasi, atau manajemen dapat menyebar dengan cepat dalam kelompok melalui proses peniruan dan tekanan untuk berformitas. Seorang individu yang awalnya bersikap netral terhadap suatu kebijakan baru dapat mengadopsi secara negatif jika seluruh kelompok menentang kebijakan tersebut. Kemudian referensinya dari Goldocks, M. Zivnuskas, dan Stoner pada tahun 2020, yaitu penelitian merupakan mengkonfirmasikan bahwa iklim etis kelompok secara signifikan memprediksi sikap individu terhadap perilaku tidak etis. Anggota kelompok cenderung menyelaraskan sikap moral mereka dengan norma yang berlaku dalam kelompok. Kemudian yang kedua ada motivasi dalam kelompok. Motivasi kelompok adalah proses kolektif yang menjelaskan intensitas, arah, dan persepsi usaha kelompok untuk menciptakan tujuan bersama, yaitu teori penerapan tujuan dan efektivitas kelompok melainkan peran kunci. Ketika kelompok menetapkan tujuan yang spesifik dan menentang seperti memiliki keyakinan kolektif bahwa mereka dapat berhasil, motivasi seluruh anggota cenderung meningkat. Namun fenomena social loafing yaitu mengurangi usaha individu saat bekerja dalam kelompok juga merupakan ancaman terhadap motivasi kerja. Untuk referensinya yaitu Nike, AP, dan BIRM pada tahun 2020. Studi mereka menentukan bahwa komunikasi nonverbal yang tersinkronisasi seperti kontak mata, gerak tubuh yang selaras dalam kelompok dapat meningkatkan perasaan kesamaan secara psikologi. Perasaan ini pada giliran mengurangi social loafing dan meningkatkan motivasi intrinsik anggota untuk berkontribusi lebih besar dan bagi kelompok. Kemudian yang ketiga ada kepuasan kerja dalam kelompok. Kepuasan kerja dalam konteks kelompok dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal dan persepsi kolektif terhadap lingkungan kerja. Kemudian kepuasan kerja bersifat menular dalam kelompok. Seorang anggota yang sangat puas atau tidak puas dapat mempengaruhi mood dan kepuasan rekan-rekan sekelompoknya. Selain itu, dukungan sosial dari rekan kelompok merupakan prediktor kuat bagi kepuasan kerja individu. Kelompok yang kohesif dan saling mendukung cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Referensinya dari Lee dan Widi et al. Pada tahun 2021 melalui studi longitudinal
merupakan menunjukkan bahwa kepuasan kerja rata-rata dalam sebuah unit kerja secara signifikan mempengaruhi kelompok kerja individu di kemudian hari. Bahkan setelah mengontrol faktor kepribadian, hal ini membuktikan adanya efek kontekstual kelompok terhadap perasaan individu. Kemudian yang keempat ada kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi sebuah kelompok toward mencapai tujuan visinya. Gaya kepemimpinan secara langsung membentuk dinamika internal kelompok. Kemudian kepemimpinan transformasional yang menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk melebihi kepentingan pribadi mereka. Sangat efektif dalam membangun tim yang inovatif dan adaptif. Kepemimpinan seperti ini membangun kepercayaan dan identitas kelompok yang positif dalam tim. Sebaliknya, kepemimpinan yang otoriter dapat memicu konflik dan menurunkan kohesif kelompok. Referensinya dari Lee et al. Pada tahun 2020. Analisis ini menyoroti bahwa kepemimpinan transformasional tidak hanya berdampak langsung pada kinerja kelompok, tetapi juga bekerja secara tidak langsung dengan memperkuat efikasi kolektif, efikasi kolektif kelompok. Ya, kemudian berikutnya ada konflik dalam kelompok. Proses yang terjadi ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian dalam kelompok. Konflik bisa bersifat task relate atau berkaitan dengan tugas, atau relationship relate berkaitan dengan hubungan. Kemudian ada konflik tugas yang ringan hingga seringkali bermanfaat karena mendorong diskusi mendalam dan mengambil keputusan yang lebih baik. Namun konflik hubungan hampir seluruh merusak, mengurangi kepercayaan dan menghambat kinerja kelompok. Peran kepemimpinan dan norma kelompok sangat krusial dalam mengelola jenis konflik. Kemudian untuk referensinya ada WF dan Zhang Yi pada tahun 2020. Penelitian mereka mengungkap bahwa kepercayaan intrakelompok berfungsi sebagai mekanisme kunci yang menuntut apakah konflik tugas akan berubah menjadi konflik hubungan yang merusak. Dalam kelompok dengan tingkat kepercayaan tinggi, konflik tugas dapat dikelola secara produktif tanpa merusak hubungan interpersonal. Kemudian selanjutnya ada budaya organisasi dalam kelompok. Sistem budaya organisasi bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lainnya. Kelompok-kelompok kecil dalam organisasi seperti departemen dan tim proyek sering mengembangkan sub-budaya mereka sendiri. Kemudian ada budaya organisasi yang kuat menyediakan lem sosial yang menyatukan berbagai kelompok. Namun setiap kelompok tidak menafsirkan dan mempraktikkan nilai-nilai inti organisasi dengan cara sendiri. Menciptakan sub-budaya, konflik antar kelompok seringkali berakar pada perbedaan subbudaya ini. Sebuah budaya organisasi yang inklusif dan belajar akan mendorong kelompok-kelompok di dalamnya untuk menginovasi dan berkolaborasi. Untuk referensinya ada dari Shen SH dan Shen NPA. Pada tahun 2021 dalam analisis ini mereka menekankan bahwa dalam era hybrid dan digital, pemimpin harus secara aktif mengelola budaya dalam memperhatikan dinamika kelompok yang terpancar. Mereka menyoroti bahwa nilai-nilai seperti kepercayaan, kolaborasi harus ditanam dan dipraktekkan di tingkat kelompok untuk menjaga kesehatan budaya organisasi secara keseluruhan. Kemudian soal kedua yaitu perilaku organisasi secara keseluruhan adalah sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Terkait dengan hal tersebut, seberapa penting sikap profetik menjadi dasar dalam sikap sumber daya manusia dalam lembaga. Konsep profektif menekankan pada nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang tinggi. Dalam konteks perilaku organisasi, sikap profetik
berperan sebagai landasan spiritual dan etis yang mengarahkan sumber daya manusia agar tidak hanya berorientasi pada kinerja dan hasil material, tetapi juga pada tanggung jawab moral, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Kemudian menurut menurut Kuntowijoyo pada 1991 dalam ilmu sosial profetik, sikap profetik mencakup 3 nilai utama. Yang pertama ada humanisasi atau amar ma'ruf, yaitu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan membangun hubungan kerja yang berorientasi pada kemanusiaan. Yang kedua ada liberasi atau nabi mungkar, yaitu membebaskan individu dan organisasi dalam praktik ketidakadilan, penindasan, dan perilaku tidak etis. Yang ketiga ada transendensi atau iman kepada Allah, yaitu menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar perilaku sehingga keputusan dan tindakan selalu dilandasi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kemudian dalam lembaga penerapan sikap profektif dalam membentuk, yang pertama itu ada budaya kinerja yang berintegritas dan beretika. Yang kedua ada kepemimpinan yang amanah dan visioner. Yang ketiga ada hubungan antara pegawai yang harmonis serta organisasi yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.